Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait energi listrik dan pertanian. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan, dan salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita arah yang terang untuk bisa mempelajari ilmu pengetahuan hingga sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi energi dan listrik pertanian. Untuk yang pertama kali yang akan kita pelajari terkait dengan energi dan listrik, yang perlu kita pahami adalah yang pertama terkait dengan energi, yang kedua adalah terkait dengan listrik. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Artinya apa? Kemampuan melakukan kerja atau usaha ini memberikan energi untuk melakukan segala aktivitas, ya. Kemudian dari energi nanti bisa menggerakkan benda, kemudian bisa juga menggerakkan atau menyalakan lampu, memanaskan air, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam pertanian, energi sangat dibutuhkan untuk mengolah tanah, memompa air, kemudian menggerakkan mesin, kemudian hingga mengolah hasil pertanian. Bentuk-bentuk energi ada dalam bentuk energi panas. Nah, contohnya adalah api dan matahari. Kemudian ada energi cahaya. Nah, itunya biasanya adalah dari lampu atau matahari. Kemudian ada namanya energi kimia. Nah, kalau energi kimia itu biasanya berasal bentuknya dari makanan atau baterai. Kemudian energi mekanik itu biasanya yang bekerja menggerakkan mesin, kemudian menggerakkan kipas. Kemudian apa itu listrik? Ya, pemahaman kita, listrik itu adalah salah satu bentuk energi atau bentuk energi yang paling fleksibel. Karena apa? Karena mudah dikonversi menjadi, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi panas, bisa menjadi gerak dalam bentuk mekanis maupun dalam bentuk energi lainnya. Nah, energi listrik atau disebut juga dengan elektron, ya, merupakan sebuah penghantar. Listrik ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia bisa diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi cahaya, energi panas, kemudian gerak, kemudian adalah energi speaker. Nah, energi listrik ini biasanya adalah energi yang berasal dari aliran listrik dan bisa kita manfaatkan dalam atau untuk berbagai kehidupan manusia. Nah, jenis-jenis energi yang biasa kita gunakan, ya, ada namanya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik ini secara pemahaman atau pengertian itu merupakan energi yang digunakan untuk menggerakkan mesin, menggerakkan alat pertanian seperti traktor dan pompa air. Kemudian ada namanya energi panas. Nah, energi panas ini adalah dia sangat membantu di dalam proses hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil perkebunan, baik itu dalam proses pengeringan atau proses untuk memanaskan dari fasilitas peralatan pertanian. Nah, sekarang kita lihat dulu
Apa sumber dari energi yang bisa kita gunakan untuk pertanian? Yang pertama adalah energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari hasil pembusukan sisa-sisa makhluk hidup, baik itu berupa tumbuhan, kemudian berupa hewan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu di dalam perut bumi. Misalnya, ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, kemudian ada gas alam. Nah, bersifat tak terbarukan karena jumlahnya ini sangat terbatas dan bisa habis. Nah, biasanya penggunaannya menghasilkan polusi, yaitu CO2 yang berdampak pada pemanasan global. Kemudian ada namanya energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan dari muatan listrik atau elektron yang berfungsi sebagai pengantar. Nah, biasanya diperoleh dari pembangkit listrik, misalnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, sumber energinya adalah batu bara. Kemudian PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang pada saat ini adalah matahari. Kemudian PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, pembangkit listrik ini sangat fleksibel. Ya, kenapa sangat fleksibel? Karena dapat diubah menjadi baik itu nanti kita rubah menjadi energi cahaya, energi panas, atau energi gerak, atau energi suara. Berikutnya adalah energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini adalah energi yang berasal dari alam yang tidak akan habis dan dapat kita perbaharui secara alami. Contoh, energi matahari atau disebut juga dengan PLTS. Kemudian ada namanya energi angin, kemudian ada namanya energi panas bumi atau disebut juga dengan geotermal, kemudian energi biomasa. Adapun keunggulan dari energi terbarukan ini adalah dia sangat ramah lingkungan, ya, dan dia juga tidak menghasilkan polusi yang berlebih. Dan biasanya ini energi terbarukan merupakan berkelanjutan untuk masa depan. Nah, peranan dari energi listrik dan pertanian, ya, yang pertama biasanya bisa kita gunakan di dalam pengairan atau disebut juga dengan irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air yang menunjang pertanian, terutama air untuk menunjang atau mengairi lahan pertanian agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah, peranan irigasi di dalam pertanian itu yang pertama adalah menjamin ketersediaan air untuk tanaman, memberikan air secara cukup dan merata agar tanaman tidak kekurangan air terutama di musim kemarau. Yang kedua adalah peningkatkan produktivitas pertanian. Nah, di mana tanaman yang tumbuh lebih baik biasanya akan menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas. Kemudian peranan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada hujan. Petani tetap bisa menanam meski tidak ada musim hujan sehingga masa tanam lebih fleksibel. Kemudian pengendalian kelembaban tanah, menjaga kondisi tanah agar tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu becek. Jadi bisa diatur sesuai dengan musim tanam yang kita inginkan. Kemudian juga sangat mendukung di dalam proses diversifikasi tanaman, di mana dengan adanya pengairan yang baik, petani bisa menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian juga membantu mencuci garam di tanah, di mana irigasi juga berfungsi mengurangi kadar garam yang berlebihan di dalam tanah. Biasanya pada lahan ini terdapat di lahan pesisir. Yang terakhir adalah dapat membantu atau meningkatkan kesejahteraan petani. Karena apa? Karena hasil pertanian yang stabil akan dan dapat dipanen lebih sering. Nah, itulah beberapa irigasi yang sangat berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah peranan listrik, energi listrik di bidang pertanian adalah mekanisasi pertanian. Kita pahami bahwasannya mekanisasi pertanian itu adalah bagaimana penerapan alat dan mesin pertanian atau disebut juga dengan Alsintan, di mana Alsintan ini sangat membantu dalam kegiatan bercocok tanam, mulai dari pengolahan tanah, kemudian proses penanaman, kemudian proses pemeliharaan, hingga panen sampai pasca panen. Nah, peranannya sangat besar ya, karena ini sangat mendukung. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi waktu dan tenaga, di mana pekerjaan yang biasanya kita membutuhkan banyak tenaga kerja dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam misalnya dalam membajak tanah, nah ini bisa lebih cepat dengan menggunakan traktor. Kemudian peranannya adalah meningkatkan produktivitas ya. Dengan adanya mesin, kemudian luas lahan yang bisa dikelola lebih besar dan hasil pertaniannya juga cukup banyak dan bisa berlimpah. Kemudian peranannya adalah mengurangi ketergantungan tenaga kerja. Nah, ini sangat cocok untuk mengatasi berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Kemudian peningkatan kualitas hasil pertanian, di mana panen yang lebih seragam dan kerusakan lebih sedikit. Nah, biasanya menggunakan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan hasil pertanian yang kita inginkan. Berikutnya juga mendukung intensifikasi pertanian, di mana lahan yang bisa ditanami lebih sering karena pengolahan lebih cepat, sehingga ini mempercepat rotasi tanam. Efisiensi biaya dalam jangka panjang. Walaupun investasi awal besar, penggunaan mesin lebih hemat dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir peranannya adalah sangat mendorong modernisasi pertanian, di mana membawa sektor pertanian ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih kompetitif. Artinya apa? Mekanisasi pertanian ini sangat berperan penting dalam mempercepat, mempermudah, kemudian meningkatkan hasil pertanian dalam atau menggunakan teknologi mesin. Berikutnya adalah peranan energi listrik bidang pertanian adalah dalam pengolahan hasil pertanian. Seperti kita ketahui, hasil pertanian itu adalah produk yang diperoleh dari kegiatan bercocok tanam atau budidaya. Nah, misalnya seperti kita menanam padi, kemudian jagung, sayur, kopi, tebu, dan lain sebagainya hingga ke tanaman perkebunan. Ini sangat membantu. Karena apa? Karena peranannya sangat besar. Di mana yang pertama adalah peranan hasil pertanian itu sebagai sumber pangan, memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik itu beras, sayur, buah, jagung, dan sebagainya. Kemudian juga menjadi sumber energi dan gizi bagi masyarakat. Peranan berikutnya adalah sebagai bahan baku industri. Contoh, seperti tebu yang menghasilkan gula. Kemudian kelapa sawit bisa menjadi minyak goreng atau biodiesel. Kemudian kapas menjadi tekstil. Kemudian kopi, teh, dan kakao menjadi industri minuman.
Peranan berikutnya adalah sebagai sumber lapangan kerja. Nah, artinya sumber lapangan kerja membuka kesempatan kerja baik itu bagi petani, baik itu bagi buruh dan sektor industri pengolahan hasil pertanian. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan petani dan negara. Dari hasil pertanian yang kita jual, dari hasil pertanian yang kita dapatkan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup petani. Kemudian komoditas unggul ya biasanya di sektor diekspor sehingga nanti juga akan membantu devisa negara seperti kopi, kemudian sawit dan karet. Di samping itu, peranan dari energi listrik ini juga mendukung ketahanan pangan. Nah, bagaimana bisa mendukung ketahanan pangan? Karena apa? Karena ketersediaan hasil pertanian yang cukup. Nah, ini akan menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan mengurangi ketergantungan impor. Yang terakhir adalah bisa kita memberikan peranannya adalah sebagai sumber pendapatan atau menjaga kelestarian budaya dan tradisi. Yang kita tahu bahwasanya masyarakat kita adalah hidupnya dari bertani. Nah, biasanya hasil pertanian terkait erat dengan adat dan budaya. Contoh, padi dalam upacara adat, kemudian tembakau dalam tradisi lokal. Artinya apa? Hasil pertanian sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, ya, baik untuk pangan, baik itu untuk ekonomi maupun dalam untuk baik itu untuk ekonomi, baik itu untuk industri maupun budaya. Kemudian peranan yang berikutnya adalah smart farming, ya. Smart farming ini mungkin ya kita tahu bahwasannya adalah sebuah konsep dari pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital, teknologi sensor, teknologi Internet of Things atau IoT, kemudian big data, kemudian kecerdasan buatan atau AI, di mana ini sangat membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Untuk lebih jauh, kita akan melihat apa itu ciri utama dari smart farming. Yang pertama adalah penggunaan sensor atau IoT. Nah, biasanya sensor atau IoT ini digunakan untuk memantau, baik itu nanti kelembaban udara, kelembaban tanah, cuaca, nutrisi, dan kondisi tanaman secara real time. Kemudian kalau kita lihat dari data dan analitik, petani bisa mengambil keputusan berbasis data. Misalnya kapan waktu terbaik kita atau petani bisa untuk menanam atau menyiram atau memanen. Kemudian ciri dari smart farming berikutnya adalah drone atau satelit. Nah, drone dan satelit ini sangat memberikan peranan yang penting, di mana drone dan satelit ini dipakai untuk pemetaan lahan, penyemprotan pestisida, dan pemantauan kesehatan tanaman. Kemudian nanti juga ada otomatisasi atau robotik. Nah, misalnya alat tanaman yang otomatis. Ya, jadi robot juga bisa ke sawah atau ke pertanian, di mana nanti juga ada traktor tanpa pengemudi atau sistem irigasi pintar. Jadi kita misalnya di rumah kita hanya menekan berapa tombol, hasil pertanian kita bisa kita pantau dari sana. Ya, jadi kita bisa juga menjadikan alat yang otomatis. Kemudian, ciri dari smart farming itu adalah keberlanjutan. Nah, bagaimana keberlanjutan? Karena apa? Karena di smart farming itu mengurangi penggunaan air. Baik itu penggunaan air, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang secara berlebihan.
Manfaatnya apa? Nah, biasanya hasil panen lebih tinggi, kemudian biaya operasional lebih rendah, kemudian yang sangat penting adalah memberikan manfaat yang ramah lingkungan dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi, misalnya kita menggunakan sebuah sistem irigasi pintar, di mana irigasi pintar ini hanya mengalirkan air ke beberapa tanah yang kering, atau drone juga bisa memantau bagaimana pertumbuhan tanaman dari udara. Kemudian ada kita lihat dari energi pertanian, energi terbarukan dari yang pertama yaitu dari biomasa. Ya, dari biomasa ini ada di antaranya ada biogas, biobriket, biodiesel, kemudian bioetanol. Jadi, biomasa itu adalah sumber energi yang berasal dari bahan organik. Ya, bahan organik atau makhluk hidup atau sisa-sisa dari makhluk hidup seperti ada kayu, ada jerami, ada kotoran, ada sekam padi, ada sampah organik, ada limbah organik atau limbah-limbah hasil proses hasil pengolahan pertanian, ya. Nah, biomasa ini kemudian kalau kita olah ya menjadi berbagai sumber energi atau yang disebut juga dengan energi alternatif seperti dari biomasa ini nanti akan melahirkan ada namanya biogas, kemudian ada teknologi biobriket, kemudian bioetanol dan biodiesel. Kita lihat yang pertama adalah di biobriket. Yang kita tahu biobriket adalah bahan bakar padat, ya, bentuknya hitam, ya. Kemudian dia terbuat dari limbah biomasa. Nah, biasanya ada dari gergaji, sekam padi, tempurung kelapa, atau yang lain sebagainya yang kita padatkan. Nah, biasanya biobriket ini dimanfaatkan atau dijadikan komersial itu merupakan pemasarannya adalah di eh, permintaan di luar negeri, ya. Pangsa pasarnya lebih banyak di luar negeri. Nah, biasanya kenapa? Karena di sana digunakan sebagai pengganti arang atau sebagai kayu bakar. Nah, yang paling utama dari biobriket ini adalah dia lebih ramah lingkungan dan bisa menghasilkan energi panas. Berikutnya adalah biodiesel. Nah, kalau biodiesel itu adalah bahan bakar cair yang digunakan sebagai pengganti solar. Nah, biasanya ini terbuat dari minyak nabati. Minyak apa saja? Misalnya minyak kelapa sawit, minyak jarak, kedelai, atau dari lemak hewani. Biodiesel ini juga merupakan ramah lingkungan, ya, dapat digunakan untuk mesin-mesin diesel untuk pertanian. Karena apa? Ini membantu bagaimana nanti kita mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Kemudian berikutnya adalah bioetanol. Nah, bioetanol ini merupakan bahan cair juga yang berfungsi sebagai pengganti mesin. Kalau di biodiesel itu sebagai pengganti solar, sedangkan di bioetanol dia adalah sebagai pengganti bensin yang terbuat dari fermentasi atau melalui proses fermentasi. Bahan-bahannya mengandung pati atau mengandung gula. Misalnya ada tebu, ada singkong, ada jagung, ya. Bahannya banyak mengandung gula, kemudian difermentasi dan menghasilkan bioetanol. Nah, biasanya bioetanol ini adalah digunakan untuk kendaraan bermotor atau campuran dari bensin. Tetapi ada beberapa negara yang sudah menggunakan kendaraan bermotor dengan etanolnya 100%. Makanya biasanya ada kita lihat itu ada tanda E. E itu adalah etanol. E30, E10, E5% atau E50%. Itu menandakan dia menggunakan etanol. Nah, yang paling penting adalah dia ini merupakan lebih ramah lingkungan, ya. Karena apa? Karena emisinya cukup rendah, ya.
Kemudian ada namanya biogas. Nah, untuk biogas biasanya juga menggunakan fermentasi. Nah, tetapi fermentasi yang dilakukan dalam proses teknologi biogas itu adalah fermentasi anaerob atau menggunakan tanpa menggunakan oksigen, di mana nanti bahan-bahan organik. Nah, bahan organik seperti apa? Ada kotoran ternak, kemudian ada limbah rumah tangga dan limbah pertanian yang nanti difermentasi, kemudian dibiarkan sehingga nanti dia akan menghasilkan gas. Gas apa yang dihasilkan? Gas metana yang bisa juga nanti kembali kita gunakan sebagai proses untuk memasak, kemudian juga untuk penerangan atau pembangkit listrik. Singkatnya adalah biomasa itu merupakan, kalau kita ringkas dari biomasa, ada biogas, kemudian ada biobriket, kemudian ada biodiesel dan bioetanol, maka dapat kita ambil bahwasanya untuk biomasa itu merupakan sumber energi organik, ya, sumber energi organik. Sedangkan biobriket adalah bahan bakar padat. Biodiesel bahan bakar cair pengganti solar. Bioetanol adalah bahan cair pengganti bensin. Sedangkan biogas adalah bahan bakar gas dari proses fermentasi. Kemudian energi terbarukan setelah biomasa ada namanya mikrohidro. Ya, mikrohidro berarti menggunakan air. Nah, yang paling kecil atau kita lihat dalam skala kecil biasanya menghasilkan listrik di bawah 100 kilowatt. Nah, kadang-kadang dia sampai 1 megawatt. Penggunaan mikrohidro ini adalah menggunakan aliran sungai atau aliran irigasi tanpa membuat bendungan yang besar. Nah, mikrohidro ini juga merupakan produk yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena dia tidak merusak ekosistem, ya, karena dia sangat membantu. Jadi kita tidak mesti harus membuat bendungan besar. Dan ini sangat cocok untuk daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang belum terjangkau dengan pembangkit listrik. Adapun manfaat dari mikrohidro. Manfaat dari mikrohidro itu yang pertama adalah menyediakan listrik untuk masyarakat di desa terpencil. Kemudian yang paling terpenting itu adalah dia sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Yang ketiga adalah biaya operasional yang rendah dan setelah terpasang. Kemudian mendorong kemandirian energi di daerah-daerah, ya. Nah, singkatnya, mikrohidro itu adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil, hemat energi, ramah lingkungan, dan sangat bermanfaat bagi desa. Berikutnya adalah panel surya. Apa yang kita pahami dengan panel surya? Panel surya adalah perangkat yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan sel surya atau solar cell. Nah, biasanya ini berbahan semikonduktor atau biasanya menggunakan silikon. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerja panel surya itu adalah ada cahaya matahari yang jatuh ke permukaan panel. Nanti sel surya menangkap energi dari foton dari cahaya. Nah, foton tersebut nanti akan melepaskan elektron dari bahan yang disebut dengan semikonduktor. Nah, elektron yang bergerak tadi menghasilkan arus listrik atau DC. Dengan bantuan inverter, nah listrik dari DC itu nanti akan diubah menjadi listrik AC yang bisa digunakan
baik itu untuk rumah, baik itu untuk sekolah, baik itu untuk kantor ataupun industri. Nah, manfaat panel surya itu apa saja? Yang pertama dan paling utama itu adalah dia sebagai sumber energi terbarukan atau yang disebut juga ramah lingkungan. Kemudian dia sangat mengurangi ketergantungan kita pada listrik, ya baik itu PLTU atau PLTD. Kemudian juga merupakan hemat listrik dalam jangka panjang. Nah, nanti bisa dipasang di atap rumah, di gedung, di sekolah sehingga pembangkit listrik skala besar atau disebut juga dengan PLTS. Nah, artinya apa? Panel surya merupakan alat yang bisa nanti mengubah. Apa yang dirubah adalah sinar matahari menjadi listrik. Nah, ini merupakan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang paling populer. Selanjutnya adalah energi angin. Apa itu energi angin? Energi angin adalah energi yang berasal dari pergerakan udara atau angin di atmosfer. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan bantuan kincir angin atau turbin angin untuk menghasilkan, ya menghasilkan apa? Menghasilkan energi mekanik maupun energi listrik. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan energi angin ini? Ya, yang pertama adalah kincir angin tradisional. Nah, biasanya kincir angin tradisional itu digunakan untuk baik itu menggiling gandum, baik itu memompa air dan sebagainya. Kemudian cara memanfaatkan energi anginnya yang kedua adalah menggunakan turbin air modern atau disebut juga dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, di mana nanti dia akan mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik. Apa manfaat yang kita dapatkan dari energi angin ini? Nah, yang pertama adalah termasuk kepada energi terbarukan dan tidak akan habis. Itu poin pertamanya. Ya, jadi dia termasuk apa? Termasuk energi terbarukan dan tidak akan habis. Kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kemudian sebagai pembangkit atau digunakan untuk pompa air atau menggunakan pendingin alami dengan menggunakan ventilasi. Jadi artinya apa? Energi angin merupakan energi terbarukan dari pergerakan udara yang bisa diubah menjadi energi listrik dengan turbin angin. Nah, manfaat utama dari energi listrik dan pertanian yang pertama adalah peningkatan efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua adalah menjamin keberlanjutan, di mana keberlanjutan untuk memproduksi atau menghasilkan produksi pertanian. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil jika kita memanfaatkannya sebagai energi terbarukan. Nah, manfaat listrik pertanian tadi diantaranya sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita lihat dalam spesifiknya untuk pompa air. Karena energi, khususnya energi listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air. Nah, manfaatnya adalah pertama mengalirkan air dari sumur, baik itu sumur, sungai, ataupun irigasi ke lahan pertanian. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan air untuk tanaman dan peternakan. Berikutnya, dia juga sangat membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia ataupun hewan. Yang kedua adalah manfaat listrik pertanian adalah untuk penerangan.
Nah, di mana energi listrik yang digunakan untuk penerangan itu adalah untuk lampu. Manfaatnya, yang pertama menambah waktu aktivitas. Misalnya untuk belajar, untuk bekerja, untuk berproduksi di malam hari. Kemudian yang kedua meningkatkan keamanan lingkungan. Kemudian mendukung kegiatan ekonomi di malam hari. Yang ketiga manfaatnya adalah penyimpanan. Nah, bagaimana dengan penyimpanan? Nah, biasanya energi digunakan untuk apa? Untuk sistem pendingin atau penyimpanan hasil pertanian atau makanan. Nah, manfaatnya apa saja? Dia sangat menjaga kualitas produk. Apa saja produknya? Ada sayur, ada buah, ada daging dan ikan. Dan juga memperpanjang masa masa simpan. Di samping itu juga nanti mengurangi kerugian dari pasca panen. Berikutnya manfaatnya adalah peningkatan produktivitas. Baik itu energi listrik, baik itu energi bahan bakar ataupun mesin, biasanya sangat mendukung mekanisasi pertanian dan industri. Nah, manfaat diantaranya adalah alat dan mesin pertanian, contohnya traktor, ya akan digunakan lebih efisien. Kemudian dengan adanya traktor ini otomatis produksi akan lebih meningkat dengan waktu yang lebih singkat. Dan baik itu petani, baik itu industri bisa mengelola lahan atau produksi dalam skala besar. Kemudian manfaatnya adalah efisiensi biaya. Nah, energi yang dikelola dengan baik ya dari sumber terbarukan, baik nanti ya sumbernya dari panel surya, baik dari mikrohidro, biasanya bisa menekan biaya operasional. Apa manfaatnya? Mengurangi biaya bahan bakar fosil. Kemudian juga nanti membantu menghemat pengeluaran listrik dalam jangka yang panjang. Dan ini juga bisa memaksimalkan keuntungan bagi petani dan industri. Berikutnya manfaatnya adalah peningkatan kualitas hasil. Ya, hasil apa? Hasil pertanian. Nah, energi sangat mendukung. Ya, sangat mendukung apa? Proses dari produksi dan pengolahan yang lebih baik. Makanya produknya nanti akan bisa didapatkan menjadi lebih bersih, menjadi lebih higienis dan tahan lama. Kemudian mutu produknya itu sesuai dengan standar pasar atau ekspor. Dan memberikan nilai jual dari hasil pertanian dan industri itu akan lebih meningkat. Terakhir manfaatnya adalah konektivitas. Apa itu konektivitas? Artinya lah energi sangat penting untuk teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, manfaatnya adalah dia sangat mendukung. Apa yang didukung? Mendukung listrik untuk internet, mendukung listrik untuk telepon. Makanya kalau kita menggunakan jaringan internet, menggunakan wifi itu biasanya kalau lampu mati, wifi-nya juga mati, kan gitu ya. Kemudian telepon juga. Kemudian komputer dan jaringan digital lainnya. Nah, kemudian memudahkan distribusi barang dengan kendaraan bermesin, ya. Dan terakhir, menghubungkan desa dengan kota atau menghubungkan antara produsen dan konsumen. Nah, artinya apa? Energi sangat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu dari produksi, misalnya pompa air dan mesin, kemudian konsumsi, penerangan dan penyimpanan, hingga akses atau kognitivitas. Nah, dengan energi, aktivitas manusia akan menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif, menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah energi itu, terutama energi listrik, merupakan tulang punggung dari modernisasi pertanian. Dengan memanfaatkan listrik, dengan memanfaatkan energi terbarukan, sektor pertanian dapat berkembang dan lebih efisien, kemudian berkelanjutan dan mampu menjawab
tantangan masa depan.